Kita mulai ya Bapak Ibu, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Oke, karena ini hari Jumat, kita mungkin bisa coba dulu bahas ini ya, Baitul Maqdis dari Palestina. Karena kemarin kan udah gencatan senjata ya. Jadi ada inilah. Kaget ya. Tiba-tiba. Nah, sebenarnya bukan ini sih teman-teman. Yang kita mau bahas hal ini tuh banyak yang Zionis ya. Terkait buku ini. Ada yang udah pernah lihat mungkin atau mungkin sudah baca? Belum ya? Lihat udah ya? Ya iyalah, kita kan sebelahan. Oke. Nih, buku ini judulnya Blitzscaling. Kalau nah, ada Bapak Blonde dan Bapak yang matanya mirip saya gitu. Oke. Ada yang kenal Bapak ini? Mungkin? Belum ya? Padahal platformnya teman-teman sudah sering pakai sih. Nanti kita cari tahu ya. Oke. Lanjut, mungkin sebelum masuk ke materinya ada ini games dulu. Tapi karena kita sedikit aja, mungkin kita langsung ini aja lah, polling gini. Ya, oke. Yang pilih kecepatan siapa? Coba dulu ya. Baca dulu dong. Dalam upaya mencapai tujuan, menurut Anda manakah yang lebih penting? Kecepatan atau efisiensi? Yang pilih kecepatan siapa? Wah, 2 orang doang. 3, 4, 5, 6. 6 ya. Efisiensi? Oh, banyak tim efisiensi. Berarti cocok nih. Masuk materinya sini. Nah, di buku ini tuh bukan saya yang bilang ya. Efisiensi tuh no. Kecepatan tuh yes gitu kan. Nah, jadi mungkin habis teman-teman ikut ini mungkin pola pikirnya bisa, enggak juga sih, enggak menjamin. Paling lebih inilah, lebih ngerti terkait kecepatan itu. Ada beberapa case kita butuh cepat gitu. Nah, ini dia tadi bapak-bapaknya. Yang blonde itu co-founder LinkedIn. Pakai semua kan? Oke. Nah, LinkedIn tuh bagus sih. Soalnya nggak ada ini ya, nggak ada yang kenal penemunya, nggak ada yang kenal co-foundernya, tapi kenal ininya kan, kenal platformnya semua. Terus yang matanya ke saya itu penulis. Nah, jadi mereka kolaborasi bikin buku ini, gitu kira-kira. Nah, ini kenapa buku ini penting gitu? Kenapa kecepatan itu penting? Jadi ketika pasar itu sedang diperebutkan, sebenarnya risiko tuh bukan di ketidakefisiensa, lebih ke kita kalau bermain aman, justru itu yang risikonya sebenarnya. Nah, ini mungkin di era internet, apalagi AI ya, kunci kemenangan itu salah satunya di buku ini tuh menurut Mas Said itu kecepatan. Kira-kira kayak gitu. Ini karena cepat adalah kunci, tuan. Ini terkait definisi tentang blitzscaling. Jadi ini tuh sebenarnya meta apa ya? Metamor dari Blitzkrieg. Blitzkrieg itu serangan kilat di Jerman yang mungkin kenal Nazi ya itu. Jadi serangan yang cepat, makanya apa ya? Diistilahkan di dalam sebuah metode ini. Jadi sebuah strategi dan seperangkat teknik untuk driving, mengemudi menyetir dan mengelola pertumbuhan cepat. Dan ini kata kuncinya sebenarnya teman-teman.
mengutamakan kecepatan di atas efisiensi. Sebenarnya itu sih, itu aja sih kalau Bapak Ibu udah ngerti itu kuncinya. Nah, ini contoh beberapa perusahaan multinasional yang sudah menerapkan blitzscaling ini. Ada Airbnb, WeChat, sama Slack. Kalau di WeChat tuh dia rapid growth juga, dari 0 ke 300 juta pengguna dalam 26 bulan, berarti 2 tahun ya. Terus yang Slack itu kecepatannya itu fokus ke pengumpulan dana. Selama 8 bulan berhasil mengumpulkan dana sekitar 800 juta USD. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu seperti ini. Ada beberapa mungkin yang teman-teman udah tahu ya. Gojek, Tokopedia, OVO, Sherry, Bukalapak. Cuman ada beberapa note. Ada faktor kegagalannya juga. Nah, gimana dengan kita gitu? Kita mau coba ini juga nggak? Blitzscaling juga. Kita coba dulu ya, sebelum kita lanjut, mungkin kita ini dulu kenal lebih dalam terkait metode blitzscaling itu. Nah, kenapa blitzscaling itu metas? Kenapa penting gitu? Jadi ketika tadi pasarnya lagi sedang diperebutkan, ini kan orang lagi bergumul nih, mau masuk ke pasarnya yang cepat, yang pasti yang mendominasi pasar gitu. Ini tadi ada beberapa poin. Nah, di si Hoffman dan Ye itu mention terkait ini, you need to win first prize in order to survive in internet era. Coba kita lanjut dulu ya. Nah, ini salah satu keunggulan kenapa blitzscaling itu bagus, itu terkait network effect. Jadi kalau efeknya networknya luas, itu efeknya semakin pertumbuhannya eksponensial. Misalnya tadi 2 user 1 koneksi, 4 user jadi 6, 8 jadi 28 dan seterusnya. Dan ini juga sangat berguna untuk kita mendevelop sebuah produk gitu. Jadi kan kalau usernya banyak, bisa kita collect datanya lebih banyak, pakai algoritma yang baik, jadi produk yang good ya. Nah, ini tadi first move advantage, keuntungan bergerak di utama. Nah, mungkin sebenarnya kita tahu sih yang di awal gerak tuh hambatannya ada, tapi lebih banyak cepat dapat ini kan, dapat keuntungannya dibanding dengan yang belakangnya. Itu mungkin mereka bisa hindari ini, tapi yang ini dia dapat sisa-sisanya gitu. Nah, di buku ini juga dijelasin terkait step-step dibagi jadi 5. Ada family, ada tribe, villages, city, dan nation. Nah, kita tuh di sini ya ada 10 sampai 99 karyawan, 30 orangnya kalau nggak salah. Tapi sebenarnya jangan terlalu fokus ke sini, tapi fokus ke sini nih. Jumlah pengguna bisa tumbuh besar tanpa harus banyak karyawan. Nah, salah satu penghambatnya itu skalabilitas operasional. Itu artinya sedikit karyawan tapi entah pelanggannya atau penggunanya bisa dipercepat atau ditambahkan gitu. Nah, ini tadi ukuran-ukuran yang lebih penting daripada jumlah karyawan itu jumlah pengguna, jumlah pelanggan, active user, sama total pendapatan tahunan.
Nah ini sebenarnya 3 core ya, essence dari blitz scaling. Yang pertama tuh bisnis modelnya harus mengedepankan inovasi, strateginya pun juga inovasi, manajemennya pun juga terkait inovasi. Nah mungkin yang perlu di-highlight itu yang terkait strategi inovasi ya. Membuat keputusan berani dengan toleransi yang tinggi gitu. Nah ini terkait bisnis model inovasinya, ada faktor pertumbuhan dan model bisnis yang sudah teruji ya. Tadi yang pertama tuh efek jaringan yang udah dijelasin tadi, skala pasar, distribusi sama margin tinggi. Sedangkan yang jadi penghambat faktor pertumbuhan tuh keterbatasan model bisnis sama keterbatasan pasar gitu ya. Ini mungkin yang udah approve di ini ya, di industri. Jangkau mungkin ada yang bentuknya platform atau yang freemium. Terus ada yang subscription juga. Ada yang bentuknya feeds, konten gitu. Nah kalau strategi inovasi ini tuh, ini teman-teman, kapan sih kita mulai bisa menerapkan blitz scaling ini? Kalau kita udah punya produk yang valid, jadi udah riset ya, terus punya atau ketemu sama pasar yang besar, istilahnya tuh blue ocean ya, ada yang red ocean, ada yang blue ocean. Terus kita punya keunggulan yang kompetitif, sama ada celah yang mungkin kita bisa isi gitu. Nah kalau kita udah temukan itu, kita lakukan blitz scaling. Kapan harus stop? Kalau kita sudah dominasi pasar dan efisiensi menjadi lebih penting daripada kecepatan. Jadi bukan ngegas tanpa rem juga, pakai rem lah gitu. Jadi makanya kenapa banyak startup yang udah gede ya, udah 2000 karyawan, 1000 karyawan, terus efisiensi lagi jadi mungkin 300 atau 200-an gitu. Nah ini mungkin kunci transisinya dari small team ke large team, generalis ke spesialis, kontributor ke manajer, lalu ke eksekutif. Yang mulanya itu komunikasinya dari dialog ke broadcasting, dari mungkin cuma hipotesis terus mengedepankan data ya, jadi data driven gitu. Terus single fokus jadi multi trading, dan pilots jadi navi, founder jadi leader. Nah ini yang kontra dengan apa ya, dengan manajemen tradisional. Jadi kan kalau manajemen tradisional tuh alur rekrutmennya itu mungkin lambat ya. Nah kalau yang di blitz scaling itu mengedepankan kecepatan, jadi rekrutnya mungkin langsung interview, langsung hiring gitu. Toleransi kesalahannya juga besar. Terus fokus pada spesifik pelanggan, dan budaya kerjanya tuh tinggi lah. Nah ini mungkin pandangan atau landscape blitz scaling di skala dunia ya. Jadi blitz scaling itu bukan cuma high tech, lebih dari itu. Terus tidak hanya di startup juga, tapi bisa di company yang mungkin corporate gitu. Nah ini dimension juga, China tuh
the land of blitzscaling atau tanahnya blitzscaling ya, karena banyak yang kulturnya di sana tuh lebih cepat gitu. Nah ini mungkin notes juga, tidak semua atau tidak harus melakukan blitzscaling. Banyak perusahaan yang mungkin sebenarnya cocok dengan tradisional manajemen atau metode-metode lain. Nah biar nggak sama kayak kasus yang contoh di perusahaan Indonesia tadi, ada yang kena bubble kan ya. Ini mungkin 3 key responsibility dari buku ini. Yang pertama tuh transparansi, di benar-benar ini ya terbuka gitu. Sama akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Sama inklusi, jadi pertumbuhannya tuh adil di setiap karyawan, lapisan karyawan. Itu kan sejalan dengan yang disampaikan Pak Puja kemarin ya, sharing prosperity itu kan ya. Nah ini cara menyeimbangkan tanggung jawab dan kecepatan. Jadi harus nemu titik seimbangnya, kecepatan sama kehati-hatian gitu. Pasti ada titik equilibriumnya gitu kan. Terus data driven, mempertimbangkan etika juga, sama tadi akuntabilitas, pertanggungjawaban. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengadopsi metode ini mungkin ya, entah di proses rekrutmen ataupun, jadi sebenarnya pola pikirnya aja sih yang diubah, dari mungkin dari 30 menit jadi 15 menit kayak gitu. Sesimpel itu sih. Apalagi udah ada AI kan ya. Jujur buku ini juga belum saya selesai baca habis. Ini pakai AI, betul. Kita tahu. Pakai AI. Tapi nggak kayak gini bentukannya. Bentukannya tuh kaku. Jadi bedanya tuh kreativitas. Nah, ini bisa ini kan ada meme-nya gitu kan. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Selebihnya mungkin kalau ada yang tertarik, ada di LinkedIn sebenarnya learning materialnya. Saya aja Head Hoffman sama Kesye on scaling itu, atau boleh scan ini juga. Saya sendiri pun udah nyelesain ini, udah juga. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya mungkin ke Pak Aloy lagi. Terima kasih, teman-teman.